Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Krengi Tech ID di segmen pamer keyboard yang sebelumnya itu udah pernah gue announce, udah gue bikin juga episode 0-nya. Kalian bisa cek di atas ini kalau misalnya kalian belum nonton. Nah, singkatnya segmen pamer keyboard ini adalah sebuah konten untuk ajang kalian bisa memamerkan atau memberikan show off soal custom mechanical keyboard kalian. Dan sebenarnya nggak cuma untuk ajang pamer doang, tapi juga gue berharapnya sih bisa memberikan inspirasi buat kalian yang sedang berpikiran untuk ngerakit atau nge-build custom mechanical keyboard pertama kalian. Dan buat kalian yang belum punya mechanical keyboard, setidaknya bisa sedikit termotivasi mungkin untuk terjun ke hobi ini, atau ya setidaknya bisa memberikan sedikit pengetahuan kalian tentang dunia mechanical keyboard itu seperti apa, karena sebenarnya mechanical keyboard itu dunianya cukup luas, nggak cuma di situ-situ doang. Nah, di sini gue udah nerima beberapa submission, dan kalau misalnya keyboard kalian belum masuk ke episode yang ini, kalian khawatir karena masih ada episode pamer keyboard yang kedepannya, dan nanti akan gue taruh keyboard kalian belum masuk ke episode yang sekarang, nanti ya bisa jadi gue taruh di episode yang selanjutnya. Karena di tiap episode itu gue cuma akan nge-showcase total 5 custom mechanical keyboard. Jadi jangan berkecil hati, jangan khawatir ya, pasti akan gue masukin ke episode yang setelahnya. Dan buat kalian yang pengen ikutan, kalian bisa cek link di deskripsi, gue udah bikin formnya dan gue udah bikin tata cara ikutan itu seperti apa biar rapih, dan kalian bisa ikutin caranya dengan kalian simak lah caranya dengan baik-baik supaya memudahkan gue juga untuk sortir foto-foto atau video yang udah kalian submit. Nah, sebelum gue masuk ke keyboard yang pertama, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video, dan juga nggak ketinggalan soal segmen pamer keyboard ini. Jika kalian lagi cari VGA card budget untuk mainin game favorit kalian bisa coba cek palet GeForce GTX 1650 Gaming Pro yang sudah menggunakan dual fan dan punya form factor yang compact. Atau kalau kalian pengen performa ekstra, kalian bisa coba cek palet GeForce GTX 1650 Gaming Pro C. Keduanya sudah bisa menjalankan game-game di resolusi Full HD dengan nyaman, tanpa stuttering, dan berada di harga yang terjangkau. Tentunya semua ini di cover dan garansi 3 tahun, dan untuk info lebih lanjut silahkan cek link yang ada di deskripsi. Keyboard yang pertama akan gue mulai dari Vortex Series VX8 milik Jetro. Keyboard Vortex Series yang satu ini udah melewati banyak modifikasi, sehingga bisa dibilang bentukannya udah bukan kayak VX87 yang biasa. Modifikasi paling utama yang berbeda adalah switch, yang dimana di sini menggunakan Zilios Total. Switch ini adalah kombinasi dari bottom housingnya Zilios, lalu top housingnya dan springnya menggunakan Gateron Brown. Namun stemnya menggunakan Aristotle, dan kombinasi campuran switch ini katanya direkomendasiin sama Handi dari IMKG yang kemarin itu udah sempat masuk di episode 0. Dan gue juga jadinya penasaran feel-nya itu kayak gimana. Tapi F-Row dan multimedia key-nya yang lain di sini menggunakan Gateron Green. Lalu switch-nya cuma di loop di bagian springnya aja dengan Krytox 105, dan stabilizer-nya juga masih menggunakan bawaannya VX87 tapi udah di loop dengan Krytox 205, dan wire-nya menggunakan super loop. Paling modifikasi lainnya dari keyboard ini juga dikasih semacam anti-slip sebagai dampenernya, karena katanya FH foam yang dia beli itu ketebelan. Oh ya, keyboard ini katanya juga dikasih stiker abu-abu gunmetal gitu sama owner VX87 yang sebelumnya. Jadi memang penampilannya itu udah bukan kayak VX87 lagi. Keycap yang digunakan di keyboard ini adalah YMDK Carbon dengan satu artisan ikonik Year of the Pig di tombol escape. Untuk sebuah VX87, total biaya yang Jetro keluarin ini memang gak sedikit. Dan untuk semua modifikasi ini, Doi udah ngabisin kurang lebih hampir 3 jutaan. Dan daripada penasaran lama-lama, langsung aja lanjut ke typing testnya. Keyboard selanjutnya di sini ada Vortex Series VX5 milik Made. Nah, backstory sedikit kenapa akhirnya dia ngambil VX5 yang layoutnya 60%. Ini katanya karena dulu dia itu pakai keyboard TKL, tapi karena sering pergi jadi kurang compact dan pilihannya jatuh ke VX5 ini. Meskipun awalnya itu ragu karena banyak key yang nggak ada. Tapi ternyata setelah dipakai itu tetap cocok-cocok aja, dan dia udah punya ini dari sejak keyboard ini belum goib. Dan penasaran kira-kira pengen ngemodif si keyboard ini itu bakalan seperti apa. Nah, keycapnya di sini Doi pakai keycap Ako World Tour Tokyo yang colorway-nya dominan putih dan pink di bagian modifiernya. Dan kebetulan case dari keyboard ini warna putih juga, jadi warnanya masuk-masuk aja. Buat switch-nya di sini pakai Otemu Black yang udah di loop dengan super loop, dan stabilizer-nya juga menggunakan bawaannya VX5 tapi udah di loop juga dan di band add mode. Nah, sebenarnya loop menggunakan super loop ini kurang gue rekomendasiin karena dia sebenarnya terlalu lengket untuk switch. Tapi nanti kalau udah ada kesempatan mungkin akan gue bahas lebih lanjut persoalan loop-loopan ini. Lalu modifikasi lainnya di keyboard ini juga udah dikasih FH foam supaya suara keyboardnya itu nggak mantul di dalam case plastiknya ini. Dan ini typing testnya.
Oke, lanjut ke keyboard berikutnya yaitu Vortex Series VX64 Lite milik Givari. Dan memang di episode kali ini ada 3 orang yang submit pakai Vortex Series. Jadi ya udah, doi kurang lebih mengeluarkan uang sekitar 1,4 jutaan untuk keyboard yang menurut gue adalah salah satu keyboard paling menarik dan sangat gue rekomendasiin di tahun ini. Karena kebetulan dia juga beli keyboard ini bersamaan dengan case aluminium CNC warna ungu dari Vortex Series juga. Nah, kebetulan di VX64 batch terbaru ini ada beberapa varian keycap lain, dan doi kebetulan milih keycap dengan tema panda dengan kombinasi warna putih, hitam dengan aksen hijau yang cukup lucu ini. Buat switchnya di sini doi menggunakan switch Gateron Red bawaan dan semua stabilizernya juga belum di loop. Jadi untuk switch si Givari ini belum ada modifikasi apa-apa, dan dia sih nanti rencananya bakal ganti ke Gateron Yellow. Jadi ya gue nantikan submission selanjutnya kalau udah ganti switch dan modifikasi lainnya di episode mendatang. Dan lanjut sekarang ke typing testnya. Oke, kalau kalian bosan sama Vortex Series, nah keyboard yang keempat ini kebetulan bukan. Nah, keyboard yang keempat ini adalah N Pro 2 milik Amada yang dimana keyboard ini pernah jadi keyboard favorit gue di tahun lalu. Switchnya di sini tetap menggunakan Gateron Red bawaan N Pro 2, namun udah di loop dengan Kratox 205. Dan switchnya juga udah diberikan switch film, tapi yang menarik di sini adalah switch filmnya dicetak menggunakan 3D print dengan ketebalan 0,2 mm. Dan gue juga cukup jadi penasaran kira-kira feelnya itu bakalan jadi kayak gimana. Lalu stabilizernya juga udah diklip dan dikasih band aid dan udah di loop juga menggunakan Permatex. N Pro 2 milik Amada ini menggunakan keycaps blank black yang kelihatannya sangat stealth banget. Lalu di bagian escape-nya juga dikasih artisan rascal. Amada tertarik sama N Pro 2 ini karena katanya suka ngetik dan suka layout 60%. Yang saking senangnya Amada memberikan screenshot typing test yang menurut gue cukup gila. Bukan 1 menit, bukan 5 menit, tapi 1 jam, 2 jam, dan bahkan ada yang sampai 8 jam. Jadi udah kayak ngetik office hour terus dapat duit gitu. Doi udah menghabiskan kurang lebih sekitar 2,7 juta untuk modifikasi keyboard ini. Dan Amada juga berencana untuk upgrade case dengan mencetak 3D print yang desainnya seperti tofu. Dan nanti dia juga rencana untuk ganti switchnya ke Cherry MX Highland Red. Buat yang penasaran, ini adalah typing test keyboard Amada. Selanjutnya adalah keyboard TKL dari merek lokal juga yaitu Kudu Beast Pro milik Krishna. Dia memilih keyboard ini karena dia waktu itu lagi nyari keyboard TKL wireless dan bisa digunakan di Mac dan juga Windows. Jadi setelah bingung sana sini akhirnya pilihan dia jatuh ke Kudu Beast Pro. Kudu yang digunakan Krishna ini menggunakan Gateron Brown dan sisanya itu masih stok bawaan dari kayak pertama kali beli. Artinya switch, stabilizer, semuanya masih stok dan belum ada yang di loop sama sekali. Suatu modifikasi yang udah Krishna lakukan adalah mengganti keycap stok dengan YMDK PBT. Keycap ini memberikan colorway yang sedikit muted dan retro untuk melengkapi setup Krishna yang cukup minimalis dengan meja kayunya. Walaupun modifikasi yang dilakukan Krishna ini tergolong minim, tapi doi at least kedepannya masih punya kebebasan untuk cobain switch baru karena keyboardnya udah hot swap juga ke semua jenis switch. Dan ini langsung aja lanjut ke typing testnya. Dan seperti biasa, semoga dengan ada konten ini bisa memberikan sedikit inspirasi buat kalian dan juga sedikit knowledge buat kalian terkait dunia custom mechanical keyboard itu seperti apa. Dan gue juga mau ingetin sekali lagi buat kalian kalau segmen pamer keyboard ini terbuka untuk semua kalangan, mau berapapun harganya semuanya akan gue terima dan akan gue pamerin di episode-episode yang berikutnya. Karena ya gue nggak peduli mau harganya murah, mau harganya mahal, menurut gue semuanya sama-sama aja karena konteksnya adalah ini custom mechanical keyboard. Jadi mau seberapa harga pun itu custom mechanical keyboard akan gue pamerin juga. Jadi nggak usah minder, kalian langsung submit aja, cara ikutannya ada di deskripsi seperti biasa. Dan ya gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian soal keyboard-keyboard yang udah dipamerin tadi di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua social media kami juga di Facebook dan Instagram, dan jangan lupa juga untuk join komunitas kami di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengi TKID, sampai jumpa di video berikutnya.